Yes. Masih berada di lantai 1, harap bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi puja bakti akan kita mulai. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di lantai 1, biara harap mempersiapkan diri karena puja bakti akan segera kita mulai. Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma Soti Hontu Namo Buddhaya. Untuk mengawali, saya akan menyalakan lilin dan dupa. Bapak Ibu sekalian bisa menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan duka. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskaran, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami menjatuh penamaskaran, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Silakan buka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo.
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Yamamha komayang bhagawantang saranang gata yono bhagawasata yasacamayang bhagavato dhammang rocema imehi sakarehitang bhagawantang sasadhamang sasawaka sanggang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo Tassam Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassam Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassam Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang Saranagamana Patang Bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung. Andamayang Pancasika pada Padang Bhanamase. Panatipatam Veramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadanam Veramani Sikapadang Samadhiyami. Kame Sumicacaram
Weramani Sikapadang Samadiyami Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami Sorameraya Majapamadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomasem Iti piso bhagawang arahang sama sambuddho Wijacarana sampano sugato lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Dewa Manusanang Buddho Bhagawan Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menemu jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhi Dhamma telah sempurna dibabatkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karomasem Sopate Pannom Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupati Pannom Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sami Cipati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catare Poresa Yugani Atha Poresa Pogala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anotarang Penyaketang Lokasang Ting Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang Hasiswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan,
patut menerima penghormatan. Ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saca kirya gatayo Panamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabadang Nati me saranang anyang me saranang warang etena saca wajena sati te hotu sabadang Nate me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena sati te hotu sabadang Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Andamayang manggala sotang bhatnamasem Ewa me sotang ekang samayang bhagawa savateyang viharate jetawane anata pendekasa arame Atako anyatara dewatam abhikanta yarati ya abhikanta wanang kewalaka panjetawanang obhasetwa yena bhagavate nupasangkami Upasangkametwa bhagavantang abhiwadhetva ekamantang atasim ekamantang detako sadewata bhagavantang gataya jabasim bahudewa manusacang Acintayong akang gamana sotanang brohimanggalamot asewana jabalanang panditanan jasewana poja japojaniyanang etamanggalamot hamang Patero padesa soja pope jakata ponyata atasama panidica etamangalamotamang bahu sacanca sepanca Winayo ca susikito Sobaseta Jaya Waca Etamangalamotamang Tapeto Opatanang Potadara Sasanggaho Akola Sakamantang Etamangalamotamang Danang cadam macariyaca nyatakanan jasanggaho anawajani kamani
etamang galamutamang arate werate papa majapana casanyamo apamado cada meso etamang galamutamang garawo caniwato ca santo te cakata nyuta kalena masawanang etamang galamutamang kante jaso wajasata samananan jadasanang kalenada masakaca etamang galamutamang tapo jabra macarianca Arya saca nada sanang Nibbana sa cikiriyaca etamang galamutamang Kota saloka damehi cetang yasana kampating sokang werajang kemang etamang galamutamang eta desa nikatwana sabatama paracita sabata sa tengga cantem tante sang manggalamutamang ting. Demikian telah saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, Arama milik hartawan Anata Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layang itulah, ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan, apa berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Silakan buka buku Parita halaman 38. Andamayang Brahmawihara Paranang Karomasem Ahang Sukito Homi
Niduko mi awe mi apya pajo mi anigo mi suki athanang pariharami sabe sata sukita hontum niduka hontum Awerahuntum, Abhyapajahuntum, Anegahuntum, Suke Athanang Pariharanto, Sabe Satang, Duka Pamocanto, Sabe Satang, Malada sampatito vigacanto sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patesarana yang kamang karesante Kalyanang wa papakang wa tasa daya da bhawe sante. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka mendapatkan jalan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah mengulang pembacaan parita. Serang tiba saatnya dalam waktu 10 menit ke depan berkonsentrasi terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Silakan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk hening sejenak, posisikan badan tegak namun rileks, dan pejamkan mata perlahan-lahan. Meditasi silakan dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Meta Puspita Dewi untuk bisa membawakan Dhamma Desananya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita untuk mengagungkan guru junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tate wekasa na kalyana. Tate wekasa papakang. Tasma sabang na kalyana. Saba waci na papakang. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Oke, baik. Udah? Iya. Ketinggian. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, yang telah memberikan saya waktu untuk bisa berada di sini, di depan, di kelas umum ya, karena biasanya di kelas anak-anak, seperti itu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita semua seperti mengucap syukur di dalam hati dan batin kita masing-masing bahwa kalau bukan karena karma baik kita bersama ya, karma kolektif, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap mendengarkan Dhamma. Karena kenapa? Tidak semua orang memiliki kesempatan tersebut, ya. Ada yang pengen sekali sebenarnya bisa bergabung di sini, tetapi mungkin sakit, mungkin ada acara keluarga, ya kan? Mungkin ada pekerjaan atau hal lain yang diprioritaskan seperti itu. Nah, sedangkan kita di sini mungkin yang hadir tidak terlalu banyak seperti biasanya ya, karena ini sudah musim mudik atau libur Lebaran, sehingga ya tidak semuanya bisa bergabung seperti itu. Tetapi yang sudah bergabung ini, nah itu wajib dan perlu untuk mengucapkan rasa syukur karena bisa kembali mengulang Dhamma atau mendengarkan Dhamma. Karena mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai itu kan berkah utama. Tadi juga sudah dibacakan. Benar Bapak Ibu? Nah, benar. Nah, baik. Pada kesempatan pagi hari ini ya, Dhamma Desana saya di hari Rabu di WA dan dimintain topiknya apa gitu. Karena kata-kata itu tuh sering saya ucapkan secara pribadi gitu. Kalau menemui ketidakmujuran seperti itu saya, waduh sial amat ya gitu loh Bapak Ibu. Jadi ya udah otomatis saja. Saya sempat tanya sama Irita ya waktu itu yang menghubungi saya untuk memberikan foto dan juga tema Dhammadesana. Apa perbedaan nasib? Karena memang topiknya ya yang lebih familiar kita dengar
perbedaan nasib seperti itu ya. Kenapa sih kita kok tidak sama, mulai dari bahkan proses kelahiran ya. Bisa tanya sama ibunya masing-masing proses kelahirannya itu, saya itu menyulitkan atau lancar-lancar saja seperti itu ya. Tiap orang bahkan saat mau memulai hidup di dunia ini pun prosesnya berbeda-beda seperti itu ya. Lika-liku hidupnya berbeda. Nah, akhirnya ya karena mainstream ya atau biasa ya gitu. Oke, yang memang biasa saya sering ngomong aja gitu. Sial dan oh beruntung ya gitu. Ya. Kenapa? Karena dua hal ini mungkin mungkin ya. Saya nggak tahu kalau di sini mungkin ada yang sudah Arya ya, karena saya masih putu jana atau masih manusia biasa yang masih selalu mengalami dua hal itu di dalam hidup saya. Ya, saya nggak tahu nih kalau Bapak Ibu mungkin ada yang benar-benar sudah UPK sekali sudah menjalani segala sesuatunya sangat netral. Nggak pernah tuh Kak Meta saya itu mengalami kesialan di dalam hidup saya dan keberuntungan gitu. Datar gitu ya. Selalu sedang-sedang saja gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, tetapi saya pribadi di sini sebenarnya seorang Dhamma Katika ya atau penceramah Dhamma itu sebenarnya adalah orang yang seharusnya idealnya adalah orang yang sudah mempraktekkan hal tersebut. Seperti itu. Sehingga akan mudah ketika dia bercerita atau mentransfer pengetahuannya. Seperti itu. Tetapi ya itu tadi Bapak Ibu, karena saya sendiri adalah masih putu jana, masih orang yang harus banyak belajar, ya itu tadi saya masih mengalami dualisme hidup, dualisme kondisi hidup ini di dalam kehidupan saya sehari-hari. Seperti itu. Nah, hanya saja kalau kita mengenal Dhamma, tentu seperti yang sudah kita bacakan tadi juga ya, mewarisi karmanya sendiri seperti itu ya, lahir dari karmanya sendiri. Jadi oh iya, dua hal ini memang akan selalu hadir, silih berganti. Kalau belajar Dhamma lebih letterlex gitu ya, sesuai dengan kitab, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan mendengar istilah Ataloka Dhamma ya. Nah, udah karena sering Bante ya, kalau Bante sama Nera udah pasti pakai bahasa tersebut gitu ya. 8 kondisi dunia. Ya, kondisi-kondisi yang ada di dunia yang sudah pasti menghampiri atau silih berganti hadir di dalam kehidupan seseorang. Seperti apa itu? Ya, untung, rugi, ya kan? Dipuji, dicela, ya. Ada yang terkenal, ada yang sama sekali nggak terliput gitu ya. Nggak terkenal, ada yang happy, ada yang sedih. Ya, 8 hal itu akan terus hadir silih berganti bagi orang yang masih belum mencapai tingkat kesucian. Bahkan seorang Buddha pun ya, seorang Buddha ya, ini bukan lagi bodhisatta. Kalau bodhisatta masih belum mencapai tingkat, masih belum menjadi seorang Buddha yang tercerahkan. Buddha saja yang sudah tercerahkan ya, masih mengalami hasil dari kehidupan lampau. Contohnya apa? Masih ingat waktu ketika Buddha digulingkan batu oleh Dewadatta itu ya, mengelukai kakinya seperti itu adalah karma buruk yang masih berbuah selama belum mencapai anupadisesa nibbana atau nibbana yang sempurna yang sampai habis sudah jasmaninya. Tetapi kalau untuk Buddha itu karena beliau itu tidak lagi tergoncangkan ya atau batinnya sudah suci, tentu hal ini hanya akibat saja seperti itu ya, tidak seperti mungkin kita yang akan terus memperbarui atau terus menanam karma di dalam kehidupan kita. Jadi sial itu sendiri kalau definisinya di KBBI itu artinya kan
tidak mujur, malang seperti itu ya, sehingga dengan tambahan ke-an ini menjadi kondisi yang tidak ada kemujuran, tidak ada kemujuran, kemudian kemalangan, kehilangan seperti itu ya artinya. Nah, hal seperti ini ya kalau ditanya Bapak Ibu, suka atau mau nggak hidupnya sial? Enggak ya? Sepakat enggak ya? Nah, kalau beruntung terus? Mau gitu ya. Iya pasti ya. Oh pengennya ternyata yang opsi kedua ya, yang enak-enak terus gitu ternyata. Ya, ya alami, naluri alami kita semua begitu, yang masih menginginkan, masih memiliki keinginan ya, seperti itu. Tapi nanti kita akan membahas lebih lanjut ya, kenapa sebenarnya kesialan ini juga perlu sewaktu-waktu hadir di dalam kehidupan kita ya. Nah, kalau keberuntungan itu sendiri artinya kemujuran ya, artinya segala yang diusahakan ya itu tercapai, terwujud seperti itu. Nah, sehingga kita lebih senang nih ya, pasti lebih senang keberuntungan-keberuntungan itu hadir di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ya nggak salah, memang kita kan inginnya hidup bahagia seperti itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kesialan ini pun juga akibat dari yang kita perbuat sendiri di masa lampau, selain sebagai bahan perenungan ya kita bisa menyadari bahwa oh ketika kita tidak menerima tidak bisa menerima kesialan itu hadir ya, ada penolakan atau kebencian dalam menerima kondisi yang tidak beruntung tersebut. Nah, itulah duka seperti itu ya. Nah, sebenarnya topik ini saya itu terinspirasi dari satu kisah hidup di zaman Sang Buddha ya, di mana saya membaca itu agak unik gitu kisahnya ya. Di dalam kisah Jataka 126 ya, di situ ada kisah di mana Sang Buddha ya, ketika itu berada di Jatawana juga ya, sama seperti ketika kita membacakan Bhatta Manggala. Ketika itu Raja Kosala ya, raja dari Kosala ini memiliki atau menyewa ya, atau memang sudah memiliki di kerajaan itu seorang peramal pedang ya. Jadi kisah Jataka ini namanya Asilan Kana Jataka. Kisahnya Raja Kosala memiliki seorang ahli peramal pedang. Jadi si ahli peramal pedang itu hanya dengan membau ya, mencium bau pedang dia bisa menentukan oh ini pedang akan membawa keberuntungan atau tidak bagi kerajaan. Seperti itu. Nah, karena ternyata siapa nih? Peramal itu ya, peramal itu ternyata suka disuap. Ya. Wah, ini Bapak Ibu ini pasti yang ngikutin berita selebritis ya. Pasti nggak asing ya dengan suap menyuap ini karena lagi apa? Lagi ngehits gitu ya, top trending gitu ya. Pembahasan terkait suap timah gitu ya, yang melibatkan suami dari artis cantik Dewi Sandra seperti itu ya. Ternyata nggak cuma di zaman sekarang ya yang sudah modern ada perbankan gitu ya Bapak Ibu. Tradisi suap menyuap ini ternyata juga ada di zaman Buddha seperti itu. Bahkan di zaman Prabuddha ya, sebelum Buddha. Seperti itu. Nah, karena
karena dia itu hanya mau disuap oleh pandai besi yang membayarnya, maka hasil pedang dari pandai besi yang menyuap ini pasti akan dikatakan, oh ini membawa keberuntungan. Kalau nggak disuap, dia tidak akan mengatakan bahwa pedang itu membawa keberuntungan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi seorang pandai besi, sudah bikin dengan penuh perhatian, dengan penuh ketekunan menghasilkan sebuah pedang, kemudian dikatakan tidak membawa keberuntungan ya, atau tidak disebut sebagai pedang pembawa keberuntungan, sedih nggak? Sedih ya, udah bikin gitu ya, udah membuat, apalagi mungkin pedang di zaman kerajaan tuh nggak seperti sekarang yang cuma pakai mesin ya, ditempa manual seperti itu. Nah, si pandai besi ini ada yang sakit hati. Bahasanya seperti itu, ada yang sakit hati sehingga dia menaruh bubuk merica. Kalau pedang itu kan ada bajunya ya Bapak Ibu ya, ada bajunya pedang itu, ada sarungnya ya kan, kalau keris pun juga begitu. Itu di dalamnya ya, di dalam pedang itu yang masih tertutup itu dikasih bubuk merica. Ya, dikasih bubuk merica sehingga ketika pedangnya dibuka, bubuk merica itu naik ya, sehingga mengenai hidung dan membuat apa Bapak Ibu? Bersin. Ya, akibat bersin tersebut, kalau bersin biasanya begini atau begini ya, otomatis turun ya ke bawah ya. Posisi muka kita itu refleks alami ya, nggak mungkin kayak bersin milihnya dengak gitu ya, pasti kita akan sedikit menunduk. Nah, ternyata pedang itu melukai hidung dari si peramal pedang ini gitu, sehingga cuil Bapak Ibu ya, hidungnya cuil ya, seperti itu. Nah, berita tersebut ya itu menyebar sampai di telinga para biku ya, para biku mendiskusikannya dan Sang Buddha juga mendengarnya ya, sehingga Sang Buddha berkata, tidak hanya di dalam kehidupan ini si peramal pedang atau orang yang mengaku mampu mengetahui keberuntungan pedang ini mengalami hal tersebut. Ternyata di kehidupan lampau dia juga mengalami kondisi yang serupa, yaitu apa? Terpotongnya hidung ya, atau cuil itu tadi ya. Nah, akhirnya Sang Buddha bercerita di dalam satu kehidupan di masa lampau, ketika itu raja yang menduduki tahta ya, itu adalah Raja Brahmadatta ya. Jadi Brahmadatta ini memerintah Benares gitu. Kalau kita biasa tahu kan bukan Raja Brahmadatta ya, tapi ini karena di kehidupan lampau Buddha itu ketika itu yang memerintah adalah Brahmadatta. Nah, Brahmadatta ini juga sama, sebagai seorang raja dia memiliki banyak menteri dan juga tentu peramal pedang seperti itu. Dia memelihara seorang peramal pedang yang dia percaya dan dia yakini bisa menentukan pedang mana yang akan membawa keberuntungan bagi kerajaan. Nah, kasusnya juga serupa. Si peramal pedang itu juga korup, biasa korup, akhirnya ada pandai besi atau ada pembuat pedang yang sakit hati sehingga dimasukkanlah bubuk merica itu sehingga dia bersin lagi ketika membuka ya. Si raja yang masih mempertahankan ya kemampuan dari peramal ini, dia mencari ahli bedah ya, ahli bedah untuk, kalau zaman sekarang itu mungkin filler hidung atau apa gitu ya Bapak Ibu ya, atau operasi plastik ya. Kalau sekarang kan modern ya, yang bikin
hidung-hidung pesek atau yang mancung ke dalam ini benar-benar mancung akhirnya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang sudah modern. Nah, di masa itu ternyata juga sudah ada ya, tapi kita nggak tahu seperti apa prosesnya, tidak diceritakan secara detail di situ, tetapi kita punya gambaran nih. Seseorang yang nggak punya hidung terus diupayakan gimana caranya akhirnya memiliki hidung kembali untuk bisa mendeteksi pedang seperti itu. Nah, akibatnya dia pakai semacam hidung palsu ya, otomatis. Nah, si Brahmadatta ini ya, raja ini itu tuh tidak memiliki seorang putra. Ya. Kalau raja nggak memiliki seorang putra, bingung ya, siapa nanti pewarisnya, ya. Karena si raja hanya memiliki seorang putri, ya. Tetapi dia juga memiliki seorang keponakan, ya. Keponakan yang dibesarkan seperti putranya sendiri, ya. Jadi ingat iklan kecap Bango ya, kedelai hitam yang dibesarkan seperti anak sendiri gitu. Nah, maksudnya di apa ya, di bawah pengawasannya gitu. Jadi bukan keponakan yang jauh, tetapi keponakan yang dekat yang juga dirawat dan digadang-gadang pasti akan menjadi calon raja penerus dari Raja Brahmadatta ini. Gitu ya. Jadi yang di masa sekarang Sang Buddha cerita itu Raja Kosala ya. Di kisah kehidupan lampau Buddha itu adalah raja dari Benares ya, dari dua tempat yang berbeda. Ya. Nah, Raja Brahmadatta yang di Benares ini pada akhirnya memanggil para dewan untuk bertanya, saya kan cuman punya putri, ya. Dan putri ini juga tumbuh dengan keponakan saya yang pasti nanti akan mewarisi tahta saya. Ya, Eh, mereka sepertinya saling jatuh cinta, tumbuh besar bersama. Ya, bahkan di situ dikatakan bagaikan ji dan bubur, jadi seperti biji-bijian di dalam bubur gitu loh, menyatu, kumpul bareng, sering bertemu sehingga tumbuhlah benih-benih cinta di situ. Tetapi para dewan menyarankan jangan, kalau putri ini menikah dengan keponakan raja ya, nggak banyak cucunya ya, terus tidak ada penyatuan dari dua kerajaan. Jadi para dewan ini memberikan masukan ya, memberikan saran kepada raja supaya putrinya dicarikan pangeran lain dari kerajaan lain seperti itu. Ya, kenapa? Supaya yaitu tadi banyak cucunya, ada semakin luas wilayah kerajaannya seperti itu. Nah, karena mendengar informasi tersebut, pangeran yang sudah jatuh cinta dengan putri, karena ketika itu usianya sudah 16 tahun ya, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu di masa 16 tahun masih mainan Nintendo atau main kelereng ya, atau main karetan ya, jangan dulu ya, atau main apalah itu, ataukah sudah juga mengenal istilah jatuh cinta ya, mungkin langsung flashback cinta pertama saya dulu umur berapa ya gitu ya. Nah, ini di usia 16 tahun mereka sudah saling memahami bahwa mereka saling ingin memiliki, saling jatuh cinta. Karena si pangeran udah terlanjur cinta sama putri, mendengar bahwa putri akan dinikahkan dengan pangeran di luar kerajaan, panik dong ya. Nah, karena panik, maka pangeran ini mengunjungi seorang wanita bijak. Wanita bijak itu menyadari, oh ini memang pangeran ini sudah terlalu dekat dengan putri, ya. Istilah ngetrennya sekarang ya, mungkin yang muda-muda tahu, sudah bucin banget gitu ya.
ya, bucin banget gitu ya. Yang muda-muda mungkin tahu, kalau yang senior mungkin apa sih bucin gitu ya. Ya udah bucin banget gitu. Nanti dicari di kamus gaul. Seperti itu, sehingga si wanita bijak ini juga menyadari seperti itu. Akhirnya wanita bijak ini memberikan skenario atau opsi bagaimana nih pangeran kalau kita bilang bahwa putri ini mengalami depresi karena, atau tidak mengalami depresi deh, di bawah pengaruh dari makhluk halus, sehingga perlu dilakukan ritual untuk menghilangkan efek-efek negatifnya dari pengaruh buruk makhluk halus itu. Nah, caranya nanti akan dilakukan ritual di pemakaman. Di pemakaman itu nanti Anda pangeran datang ke situ tanpa pengawal ya. Datang ke situ lebih dahulu, terus berpura-pura tidur seperti mayat. Nanti kami akan bawa putri ke pemakaman itu ya, dan menempatkan di atasmu. Ya, kami menempatkan putri di atasmu dan berkata bahwa makhluk halus ini akan menangkap siapapun yang ada di depannya, sehingga bisa dipastikan pengawal yang tahu ada makhluk bangkit dari kubur itu pasti akan menerkam dia. Otomatis pengawal putri ini nanti akan kabur, ya kan? Kalau udah ditakut-takutin dan diperingatkan oleh wanita bijak bahwa nanti akan ada mayat yang bangun dan itu akan menangkap siapapun yang dilihatnya pertama, udah pasti pengawal kabur semua. Nah, di saat itulah ajak putri bersamamu gitu ya, karena sudah bucin sekali pengen ngajak kabur. Jangan sampai putri dinikahkan oleh dengan pangeran dari kerajaan lain seperti itu. Nah, pangeran ini menyepakati skenario tersebut. Nah, akhirnya wanita bijak ini menghadap raja dan menjelaskan bahwa putri dalam pengaruh buruk makhluk halus seperti itu, harus dilakukan ritual. Raja menyetujui. Akhirnya ya begitulah, putri dibawa kemudian ditaruh di pemakaman, dan di situ dikasih tahu juga oleh wanita bijak bahwa akan ada waktunya nanti kamu ya, si pangeran ini harus menggunakan lada untuk dia bersin gitu. Kenapa bersin? Itu untuk kode bahwa bangkit ya, si makhluk ini bangkit dari kubur gitu. Sehingga ketika bersin-bersin itu dan itu sudah kode ya, pengawal otomatis akan kabur semuanya. Seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah, putri sudah berada di atas, pangeran tinggal membuka bubuk merica dan bersin-bersin. Sesuai sekali dengan skenario yang diharapkan. Para pengawal sudah nggak lagi peduli sama putrinya, mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan akhirnya hanya berdua, tinggal pangeran dan putri yang akhirnya bisa kabur seperti itu ya. Tetapi si wanita bijak ini sih sebenarnya mengatakan juga jangan kabur tapi kembali seperti itu ya. Kembali, sehingga setelah dia mandi membersihkan diri dari tanah kubur, dia kembali ke kerajaan. Apakah raja marah karena dibohongi? Tidak. Rajanya baik dan bijak. Dia memaklumi bahwa sangat sulit untuk memisahkan keduanya karena sudah tumbuh bersama itu tadi ya, dan dirawat seperti keduanya dirawat di dalam satu atap yang sama, satu kerajaan yang sama, di bawah bimbingan Raja Brahmadatta itu sendiri. Jadi kedekatannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga raja memaklumi dan pada akhirnya menerima pangeran sebagai mantunya. Dan tidak lama
berselang, ya akhirnya si pangeran diangkat menjadi raja, putri menjadi permaisuri. Sungguh happy ending ya. Nah, ketika si pangeran ini sudah menjadi raja baru, ya, ternyata ya nggak bisa dong, namanya raja itu harus menghilangkan semua menteri ataupun tokoh-tokoh penting di dalam kerajaan ya, yang dahulu berkontribusi untuk kemajuan kerajaan. Salah satunya juga tetap mempertahankan si peramal pedang ya, si peramal pedang yang dari generasi Raja Lama, Raja Brahmadata itu tetap eksistensinya tetap ada, tetap dipertahankan di kerajaan Benares tersebut. Sehingga suatu ketika ada momen di mana kerajaan sedang mengadakan suatu acara dan festival untuk mengetahui pedang mana yang beruntung ya. Tetapi karena panas yang sangat terik ya, hidung palsu ya kan, tadi kan pakainya hidung palsu ya karena hidungnya udah cuil di zaman Raja Lama ya. Di zaman Raja Muda ini hidung palsunya meleleh di bawah terik matahari, hidungnya copot. Malu nggak kira-kira? Malu, sambil tertunduk malu dia menutup mukanya dan tertunduk malu seperti itu. Nah, tetapi di situ raja baru ya, yang pangeran ini, raja baru itu dia mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Satu bersin ini mungkin satu bersin ini telah melukai hidungmu. Tetapi satu bersin ini juga membuatku memperoleh tahta dan juga ratuku. Ya. Raja baru itu mengatakan seperti itu agar ya tidak terlalu malu dan tidak sungkan gitu ya si ramal pedang ini dengan mengatakan seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, dari kisah ini ya Sang Buddha juga akhirnya mengatakan bahwa di dalam kehidupan lampau tersebut si peramal pedang ini ya, peramal pedang di zaman Brahmadata adalah peramal pedang yang saat ini ada di kerajaan Kosala. Tumimba lahir kan? Tumimba lahir berkali-kali dan kemudian terlahir sebagai peramal pedang lagi dan mengalami nasib yang serupa. Ya. Sang Buddha mengatakan bahwa di kehidupan lampau pangeran itu adalah diriku di masa sekarang. Ya. Jadi tapi tidak diceritakan, biasanya di kisah Jataka itu agak detail ya, biasanya diceritakan juga putrinya itu berarti siapa, raja yang memerintah, raja lama yang memerintah itu siapa, tapi di khusus Jataka Asilan Kana Jataka ini tidak ada, hanya dari kisah si peramal pedang itu dengan kisah hidup Sang Buddha. Jadi pangeran itu adalah Sang Buddha itu sendiri, maka sangat mudah Sang Buddha menceritakannya. Seperti itu. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, kita bisa mengetahui ternyata sama-sama ya, kasusnya sama-sama bersin. Ya. Sama-sama bersin, tetapi bisa mendatangkan dampak atau efek yang berbeda bagi dua individu. Ya. Dua individu yang berbeda sama-sama bersin tapi satunya zong ya, malah kehilangan hidungnya, padahal hidungnya adalah sumber mata pencahariannya, ya kan? Kalau dia itu karena mencium ya, mengetahui keberuntungan ataupun tidaknya pedang itu, berarti hidung ini mata pencahariannya, seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan model itu asetnya adalah tubuhnya, kalau sampai kehilangan anggota bagian tubuhnya bisa-bisa sudah nggak terkenal lagi
bisa-bisa sudah tidak populer lagi atau tidak digunakan oleh agensi misalnya, seperti itu. Jadi, nah ini tadi, sama-sama bersin ternyata yang satu membawa kesialan dan yang satu membawa keberuntungan. Bahkan si Raja Baru mengatakan, ya karena bersin, satu bersin ini akhirnya bisa memperoleh istrinya ya dan juga tahtanya gitu, ratunya dan juga tahtanya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan fenomena pandemi kemarin Bapak Ibu ya. Contohnya pandemi COVID-19. Di masa itu mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki usaha justru jatuh ya. Ibaratnya yang biasanya awalnya selalu mendapat keuntungan, selalu mendapatkan apa? Kebahagiaan di dalam hidupnya ternyata harus mungkin ya kehilangan keuntungan dari usahanya, bahkan mungkin kehilangan orang-orang terkasih dan terdekatnya, ya, banyak hal. Satu kejadian, tapi bagi orang tertentu ada yang bisa membawa kondisi yang kurang beruntung, ya, kurang mujur. Di sisi lain ada yang justru, wow, di masa COVID itu dia bisa jadi YouTuber terkenal misalnya ya kan, karena semua orang boring, bosen ya, orang-orang yang bergerak di bidang teknologi ya, digitalisasi sedang rame-ramenya, sedang untung-untungnya, sedang rame-ramenya seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini memang bisa silih berganti hadir di dalam kehidupan kita ya. Karena ya itu tadi, kita masih sebagai umat awam yang silih berganti bisa mengalami keberuntungan dan juga bisa mengalami kesialan itu sendiri. Demikian juga kalau mengalami keberuntungan ya, kita jangan terlalu terlena ya. Misalkan saya berikan contoh Bapak Ibu. Semua orang punya rekening bank ya di sini ya. Tiba-tiba dari banknya yang biasa dipakai, digunakan, tiba-tiba dapat undian. Ya. Mobilnya kayak mobilnya Dewi Sandra itu, Rolls Royce gitu ya misalnya. Itu mobil mewah ya. Oke. Senang nggak kira-kira? Senang ya. Nah, senang gitu. Oh ya, senang. Terus ketika mobilnya datang, pajaknya mahal. Ya, parkirnya nggak bisa sembarangan. Kalau kena sinar matahari, parkirannya terbuka bisa catnya lecet ya, catnya burem gitu ya. Nah, kira-kira akhirnya itu membawa kebahagiaan atau kegundahan hati? Bahagia sih pas dapat, tetapi ketika merawat ternyata ya ada aja ya kendalanya gitu. Mana kalau ada yang rusak, spare part-nya aja murah atau mahal? Mahal, ya kan? Mau pusing juga loh ya gitu. Makanya dari berbagai perspektif kita bisa melihat, oh ini membawa kebahagiaan, oh ini juga kadang membawa penderitaan seperti itu. Dan itu silih berganti. Cuman apakah kita tidak bisa menghindarinya gitu? Apakah kita bisa berusaha untuk menambah keberuntungan kita dengan selalu menekan kesialan kita jangan sampai terjadi? Bisa Bapak Ibu, ya kan? Untungnya kita itu beragama Buddha. Kenapa? Beragama Buddha itu berarti belajar dhamma ya. Kalau belajar dhamma berarti kita tahu. Taunya apa? Tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu tergantung dari perbuatan kita. Ya. Jadi beda ya antara kama dan vipaka gitu ya. Kama vipaka. Kalau kama itu perbuatan yang kita lakukan ya saat ini, yang kita lakukan itu baik atau buruk seperti itu ya.
ataupun netral seperti itu. Nah, kalau wipaka ini hasilnya seperti itu. Nah, tidak melulu harus di kehidupan lampau Bapak Ibu. Kalau di kehidupan lampau, apakah Anda semua ingat kehidupan lampau? Enggak ya, kehidupan kalau lampau-lampau banget intinya, lampau-lampau banget ya enggak ingat gitu loh. Ya, berapa puluh tahun yang lalu aja mungkin kita lupa, ya. Jangankan yang puluh tahun yang lalu gitu. Misalkan anggaplah 5 tahun yang lalu atau yang baru saja terjadi, kita ini tadi duduk ataupun kita melangkah, kaki mana yang lebih dulu gitu kan. Itu aja lupa ya. Benar, kecuali kita kayak Vipassana penuh dengan kesadaran, hidupnya sangat-sangat mindfulness gitu ya. Nah, untuk yang biasa-biasa saja pasti banyak lupanya seperti itu. Apalagi kehidupan sebelum kehidupan ini kan sulit ya kan. Nah, tapi kita bisa mengetahui, oh kalau kehidupan kita ini banyak beruntungnya, ya mungkin dulu saya banyak melakukan perbuatan baik ya. Saya banyak melakukan perbuatan yang terpuji. Sehingga saat ini saya memiliki hasil dari perbuatan baik saya. Misalkan yang ibu-ibu ini ya, atau yang bapak-bapak, kalau kulitnya putih, ya kan? Genetik ini Kak Meta, iya, tapi itu keberuntungan juga. Nggak perlu pakai bedak pun juga tampak glowing dan cantik. Yang cowok tampak cakep. Nah kalau yang Jawa kayak gini, mau pakai digosok, diamplas apa ya, ya tetap agak dekil-dekil begini, ya kan? Ya itu karma baik berarti, oh saya dulu sangat sabar, saya sangat murah senyum, ya, saya sangat apa ya, mudah memaafkan sehingga saya diberkati dengan wajah yang rupawan, kulit yang bersinar, tanpa lotion pun nggak burik, misalnya gitu. Untung ya gitu. Nah, tapi keuntungan ini ayo dipertahankan kalau mau ya, kecuali mau downgrade ya. Kalau mau downgrade ya monggo gitu ya kan. Kembali lagi semua opsinya ada di diri sendiri. Tapi kalau mau oh ya mempertahankan atau upgrade gitu, oh ya diperbaiki seperti apa? Seperti itu. Oh, saya itu kalau usaha ya, kalau bisnis kok sering gagal, sering ketipu, sering sial sekali. Beli banyak bukannya untung, malah barangnya expired, malah buntung misalnya. Oh, berarti kehidupan saya yang tidak saya ingat ya di kehidupan lampau mungkin. Padahal saya nggak pernah, ibaratnya ya, di kehidupan ini saya nggak pernah curang dalam berbisnis, saya selalu jujur. Tetapi kok di kehidupan ini ketika bisnis ada aja masalahnya gitu. Nah mungkin efeknya bukan dari karma yang kita terima atau wipaka yang kita terima ini bukan dari kehidupan ini, mungkin di kehidupan lampau seperti itu. Nah maka sudah tahu efeknya terjadi, ya kita memperbaiki diri. Oh, berarti saya harus lebih banyak berbuat baik dengan cara apa? Oh, berdana, saya bisa melepas, saya bisa jujur dalam usaha saya, mencari keuntungan ya perlu ya, orang bisnis juga perlu mencari keuntungan, cuman dijamin, dipastikan barang-barangnya itu adalah sesuai dengan yang dipasarkan seperti itu ya. Dan hal-hal lain yang menunjang kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini seperti itu. Jadi kita kan selalu pengen upgrade ya, kita selalu pengen memperbaiki diri dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu dengan kita memahami bahwa paham karma ya. Jadi yang pertama paham, yang kedua adalah kita memahami adanya hukum tilakana. Hukum apa itu? Hukum tentang anicca, dukkha, anatta. Tidak mungkin kita hidupnya beruntung terus. Ya, bahkan seperti ini tadi bodhisatwa ya yang banyak kebajikannya meskipun di akhirnya dia happy ending dan sangat beruntung dia bisa memperoleh ratunya dan
bisa memperoleh tahta sebagai seorang raja, ternyata di tengah-tengah hidupnya kan dia ditentang juga, ya kan? Dia memperoleh pertentangan juga. Dia juga mengalami kegelisahan karena hampir tidak memperoleh apa yang diinginkan, ya kan? Sampai ibarat kata pangeran loh mau mengotori dirinya di tanah makam. Seperti itu. Ada perjuangan, ada effort di situ, ada usaha. Seperti itu, ya. Jadi seorang bodhisattva pun juga yang sudah banyak kebajikannya pun juga masih mengalami lika-liku kehidupan, masih mengalami kesialan dan keberuntungan itu silih berganti. Demikian juga kalau misalkan kita tahu bahwa peramal pedang ini adalah orang yang tidak jujur, ya, seorang yang korup, ya, tetapi dia itu memang masih punya karma baik. Udah kayak begitu kok masih aja dipercaya oleh kerajaan. Berarti memang dia memiliki karma baik yang membuat dia tetap berada di lingkungan kerajaan itu. Seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ya, nasihat Buddha kepada para siswanya di akhir cerita Jataka, Asilankana Jataka itu tadi, yaitu tate wekasa na kalyanang. Tate wekasa na apakang, ya. Sebagaimana apa yang baik untuk seseorang, ya, mungkin dapat menjadi buruk bagi orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita tidak bisa seluruhnya mulus, tetapi kita bisa mengondisikan diri kita ini memahami bahwa sabya sankara anicca. Ya, segala sesuatu mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan hari ini Anda dirundung oleh segala yang kurang baik, ya, atau merasa hidup Anda sial banget gitu ya, sadarilah bahwa ini pun pasti berlalu, ini pun pasti akan berubah. Ada masanya Anda pun berbahagia sesuai, sekali lagi ya, sesuai dengan timbunan kebajikan Anda di masa lampau. Seperti itu. Demikian juga dengan pemahaman terhadap konsep duka. Kalau saya tidak menerima perubahan ini, pengennya beruntung terus, pengennya enak terus, ya, maka saya akan menderita. Itu, ya, maka akan menderita. Kenapa? Karena tidak mau menerima perubahan. Kalau mau menerima perubahan, minimal skip duka, seperti itu, ya, dan memahami bahwa oh ya, segala sesuatu ini bukan milikku, ya. Jangankan mobil yang tadi Bapak Ibu masing-masing dapat satu ya dari bank, silahkan dikhayalkan dan dibawa sampai pulang begitu ya. Ya, jangankan benda di luar diri kita, jasmani kita saja ya yang pengennya seger terus, pengennya bugar terus, pengennya sehat terus, pun juga ada waktunya lesu, lemah, letih, lunglai, ya, seperti iklan obat ya. Ada masanya seperti itu, bahkan bisa saja sampai drop masuk ke rumah sakit. Ya, jadi tubuh ini yang selalu aku ya, selalu dibilang aku begitu, pun juga mengalami perubahan, mengalami proses sakit, tua dan mati, sehingga tidak ada segala sesuatu yang terkondisi ini tidak mengalami perubahan dan juga ini bukan sesuatu yang kekal. Seperti itu ya. Diri ini bukan sesuatu yang kekal dan tanpa inti, seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya selalu ingat bahwa perbedaan nasib kita ya, kesialan dan keberuntungan ini datang silih berganti, bukan pemberian dari Tuhan ya, bukan pemberian dari dewa ataupun leluhur, sehingga
kita sebagai umat Buddha tidak cukup hanya meminta, memohon ya, tetapi bertindak, aksi ya, yaitu melakukan karma. Karma ini tindakan aktif, kalau wipaka itu hasil, itu kan pasif, cuman hasilnya saja. Nah, di sinilah kita bisa merubah ya. Di level karma atau di perbuatan inilah yang bisa membuahkan hasil, dan hasil ini yang kita nikmati, sehingga perlu kita untuk kontrol di sini. Melakukan kebaikan didasari dengan kebijaksanaan. Seperti itu. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat memberi manfaat dan juga motivasi untuk kita selalu mengembangkan Buddha Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Anumodana atas dhamma desana yang telah disampaikan oleh Ibu Meta Puspita Dewi, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Marilah kita menyanyikan lagu Marilah Kita Berdana. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Yang Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa buah karma baik bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selanjutnya kita bernyanyi satu lagu berhubungan dengan topik yang telah dibawakan oleh Ibu Meta. Silakan dibuka halaman 19. Terimalah karmamu. Dari tadi saya buka-buka, saya baca liriknya kok pas dengan isi Dhamma Desananya. Ya. Ya, kita menyanyi lagu ini tidak pakai musik, bersama-sama. Satu. Halaman 19. Ya, sesuai dengan topiknya tadi, yaitu kesialan dan keberuntungan. Ya, bahasa Inggrisnya Torok versus Cuan. Ya. Jadi kita nyanyikan lagu ini, kita pahami liriknya bersama-sama. 1, 2, 3. Di kala daku tertimpa derita dan ku teringat ajaran Sang Buddha. Guru Sang Buddha mengajarkan
mengajarkan kita semesta alam diliputi suka duka. Lebih keras lagi. Sedih dan girang, hina dan mulia, untung dan rugi, miskin serta kaya, dipuji-puji, mau dicela. Demikianlah segi-segi kehidupan. Satu lagi. Marilah kita apa yang datang disesalkan jangan, itulah hasil perbuatan kita, karma namanya harus kita menerima. Ya, lagunya sedih, nggak usah tepuk tangan sudah. Ya, jadi ini cocok dengan yang tadi disampaikan dari kisah maupun apa yang diajarkan Sang Buddha, bahwa 8 kondisi segi-segi kehidupan itu semuanya tergantung dari perbuatan kita baik di masa lampau maupun di masa sekarang. Ya, selanjutnya pengumuman. Next. Sebelumnya. Ya, jadi setiap Kamis jam 7 malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada waktu bisa hadir ke sini untuk mengikuti latihan meditasi yang dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Beliau mengajarkan dari dasar, jadi Bapak Ibu sekalian bisa berlatih bersama-sama. Lalu next. Bante Ratanawiro sudah di Samagawirya selama lebih kurang 2 minggu. Masih ada waktu lagi beliau untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau berbuat baik dengan berdana-makan. Selama 2 minggu ini yang saya lihat kesempatannya bukan hanya dana makan, tapi kalau punya unek-unek bisa ditanyakan pada waktu persiapan dana makan itu di depan Bante. Bante membuka kesempatan dan dari sana kita bisa belajar tentang entah tentang winaya maupun tentang proses dana makan maupun peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wihara. Bapak Ibu juga bisa lebih mengerti. Oh, mungkin pada saat Bante setelah makan siang itu ingin berdana apa yang masih dibolehkan, yang tidak dibolehkan apa juga bisa ditanyakan dan Bante ini akan menjelaskan dengan baik sekali. Lalu juga Bante berkata bahwa kesempatan di mana ada seorang pabajita, seorang biku yang menjalankan sila melebihi dari umat dan juga menjalankan winaya dengan baik itu merupakan kesempatan baik sekali untuk bagi para umatnya memupuk karma baik. Jadi kita bisa melakukan kebajikan entah terhadap orang yatim piatu maupun pengemis, tetapi ketika kita dengan kebahagiaan mendanakan makanan untuk seorang biku dengan winaya yang sangat baik, itu karma baiknya sangat-sangat besar. Ya, jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu minggu depan 14 April Puja Bakti akan diisi kembali oleh Bante Ratanawiro ya, untuk jadwal Senin sampai Sabtu jam 10.30. Ya, Bante itu makannya pakai patah, pakai bowl ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah maupun saudara-saudari yang belum pernah ikut dana makan, silakan bisa hadir ke sini untuk memahami tata cara yang mungkin satu Bante dengan Bante lain tidak
sama. Jadi kita mendapatkan pengalaman dan karma baik. Lalu untuk Minggu, Bante minta makannya jam 7.30 pagi. Jadi Bante ini makannya hanya sehari sekali ya, Senin sampai Sabtu jam setengah 11, Minggu jam 7.30. Yang saya tulis di sana adalah jam makan beliau. Jadi kalau bisa datangnya 30 menit sebelumnya. Ya, itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ditutup dengan nama Karapata, tolong jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena hari ini kita ingin merayakan ulta bersama yang ulang tahun di bulan Maret. Yang di catatan saya ada Ibu Karina, ya, Saudari Meta Paramitalim, ya, itu Ibu Beli, tapi masih di SMP kayaknya. Dan yang lain saya nanti yang merasa ulang tahunnya Maret silakan bisa maju. Ya. Kita lengkapi dengan pembacaan Parita Patidana lalu ditutup dengan nama Karapata. Silakan buka halaman 122. Andamayang batidanang karumase punya sidani katasa yananya nikata nime sang jabakino honto jatananta pamanaka ye piyago nawandaca mayang mata pita dayo deta meca piadeta wa anye maja tawerino satang detan tilo kasming lebum maca tuyonika pance kaca tuwo karang sang saranta bawa bawe nyatang ye patidana anumodantu te sayang ye cemana pajanante dewa te saniwedayong maya dina naponyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera suka jiwino kema badan capa pondo tesa sase jatang suka. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas penimbahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang apiwadami.
Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekarang bagi yang berulang tahun di bulan Maret sampai tanggal awal April ini silakan maju. Kita yang lain bisa menyanyikan lagu Happy Birthday ini bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ayo, Karina. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo, Meta. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Raihlah terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun. Kami untukmu teman kami ucapkan selamat ulang tahun. Raihlah terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun. Semoga untukmu teman kami ucapkan selamat ulang tahun. Raihlah Raihlah terus Cita-cita Boleh sambil tepuk tangan. doa kami sertamu. Selamat ulang tahun. Salam kami untukmu. Semoga dan sejahtera selalu dalam Tri Ratna. Nah, ini tahun keberapa ini? Tunggu. selalu dalam Ya, musiknya boleh dimatikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa bersikap anjali sebelum ditiup lilinnya. Kita bersama-sama membacakan sedikit parita ulang tahun. Andamaya Mahajaya Manggala Gata Banamase yang kinciratanang loke wijati wiwidang poto ratanang bodha samang nati tasma soti bawantu te yang kinciratanang loke wijati wiwidang poto ratanang dhamma samang nati tasma soti bawantu te
yang kinci ratanang loke wijati wiwidang poto ratanang sangga samang nati tasma soti bawantu te sabetiyo wiwajanto sabarogo winasato mate bawatu antarayo suki dikayuko bawa abiwadana silesa nicang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang saat alada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hohi sahasa pehinya tipi bawatu sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa sangha nubawena sada soti bawantu te sadu sadu sadu. Semoga berkat kebajikan yang telah dilakukan oleh ya apa ini manggilnya C mudah terus di depan kita semua ini menghasilkan buah karma baik berupa kebahagiaan, panjang umur dan kesehatan. Semoga semua yang dicita-citakan tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, boleh. Cita-cita Sekarang kita nyanyi apa? Tiup lilinnya. Satu, dua, boleh. Make habis dulu terus tiup lilinnya bareng-bareng. Tiup lilin. Oh, ya. Mungkin ada sepatah kata ini karena mumpung sebentar mumpung berdua ini. Terima kasih kepada teman-teman semua memberikan ucapan selamat ulang tahun walaupun sudah lewat. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga sifat jelek kami bisa berubah menjadi baik. happy birthday, happy Sebenarnya terima kasih untuk pengurus wihara sudah mengadakan ulang tahun di akhir bulan karena ini ke 20 apa ya? Semoga semuanya semakin maju dalam Buddha Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Jangan lupa kadonya ya. Kadonya yang satu hadiah apa aja boleh, yang ke AI satu ini empek-empek pokoknya. Ya. Ya, terus kita tinggal menunggu kuenya dibagi di bawah ya. Ada mungkin AI Jaing mau menyampaikan? Tidak ada, tidak ya. Ya, sudah. Kuenya dibawa ya Bu ya. berakhir. Ya, jadi nanti tiap bulan kita akan mengadakan di akhir bulan ulta bersama, molor-molor paling awal bulan depannya. Ya, demikian. Terima kasih. Sati Hontu Namo Buddhaya. Untukmu teman kami